Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan baik lahir maupun batin. Lahirnya Allah menyempurnakan kejadian kita ya, dari mulai ubun-ubun sampai kaki Allah sempurnakan. Batinnya Allah menitipkan kita keimanan, keislaman, hidayah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan selalu berusaha memperbaiki niat kita ya. Niat mengaji karena Allah ya, bukan karena gurunya, bukan karena tuntutan perusahaan gitu ya, tapi karena Allah. Karena ada yang ngaji teh karena dituntut sama perusahaan, ada itu teh ya, ditekan sama atasan gitu. Tapi kita mah luruskan niat karena Allah saja ya, pengen ridho dan rahmat Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah, terlimpah kepada suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. 10 menit atau lebih, nah kita akan mengingatkan diri kita ya dan semuanya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita ya. Warattilil Qur'ana tartila, kata Allah. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil ya. Tahu makhrijul hurufnya, sifat hurufnya, hukum tajwidnya begitu ya. Karena panjang pendek bisa mengubah arti ya. Bahkan jeda ya, waqaf wasol juga bisa merubah arti ya. Contoh, bapak makan, tikus mati ya. Pernah mendengar kalimat ini? Bapak makan, tikus mati ya. Kalau disatukan ini beda arti ya. Bapak makan tikus mati kan gitu ya. Nah harusnya dijeda. Bapak makan, berarti lagi makan ya. Ada tikus mati gitu. Nah begitupun ketika membaca Al-Quran, harus tepat wakofnya, harus tepat ibtidaknya gitu. Wakof tepat, ibtidak tepat kalau kita tahu ya, mulai dari makhrijul huruf, sifatul huruf dan tajwid. Nah, makanya tadi kita sama-sama ngaji ya, dari ayat 126 sampai 132 di aping ya. Beda-beda kesalahannya ya. Mungkin ada yang tertukar huruf, panjang pendeknya kurang pas begitu ya. Nah, nanti insya Allah kita akan fokus lagi ya di tahsin nanti ya. Minggu depan insya Allah ya. Nah, sebelumnya Ibu, Akang, Teteh ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sudah lama tidak berjumpa ya. Apalagi kemarin punten saya tidak ke sini, kemarin giliran saya yang tidak ke sini. Ada agenda gitu. Nah, sedikit mungkin ya bisa dibilang kultum gitu ya, atau kutil ya.
kalau kita melihat media sosial, berita itu sangat luar biasa ya. Ternyata tidak hanya Indonesia yang sedang banyak demo ya, demo di gedung DPR gitu kan ya, demo di jalan-jalan gitu. Ternyata di luar negeri juga sama ya, di Perancis, bahkan yang baru-baru ini di Nepal ya. Ibu bapak akan teteh menyimak di Nepal mah ya, gedung DPR-nya dibakar ya. Bahkan salah satu istri perdana menteri ya, ex perdana menteri meninggal di dalam, kebakar. Kan di kita juga ada yang kebakar di dalamnya di Makassar kalau nggak salah. Nah, kira-kira nih ibu bapak akan teteh, kenapa banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa ini? Nah, pasti beda jawabannya ya. Kenapa ada demo teh? Kira-kira kenapa? Kecemburuan sosial. Ada lagi? Banyak gitu ya. Kalau katakan Gigin, kenapa orang-orang teh kumpul-kumpul demo gitu? Terus pasti beda-beda pandangannya ini teh. Ini mah sharing we gitu. Kalau kata teh mah ada kecemburuan sosial gini kan ya. Ada cemburu, tidak hanya suami istri, cemburu tehnya. Iya ternyata. Kalau katakan Gigin, kenapa ada demo gitu? Bahkan ada salah satu apa ojol ya, ditabrak aja gitu. Geleng. Ada kebijakan yang tidak sesuai. Mantap ya jawaban. Ini politik ini. Politikus ya Kang ini. Jawaban politik. Kang Mul, kenapa ada masa yang begitu luar biasa ya? Ada yang mau suasana bisa ya. Jadi suasana tidak monoton ya. Jadi kembang. Kalau Kang Fadli gimana nih menyikapi kejadian-kejadian yang terjadi? Kenapa bisa gitu? Susahnya keadilan di negeri ini. Susahnya keadilan negeri ini, masya Allah. Nah ini sesuai tema. Bu, ada masukan kenapa bisa? Ya. Membela keadilan. Membela keadilan. Ya. Sesuai dengan firman Allah tadi yang dibaca di mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nah, kenapa terjadi tadi ya? Kebijakan yang tidak sesuai, kecemburuan sosial, gitu kan ya. Suasana jadi berbeda, kata Kang Mulmanya. Karena keadilan itu belum merata ternyata. Ya, tidak hanya di Indonesia, di negara muslim yang lain juga sama. Keadilan itu belum ditunjukkan gitu ya. Apa itu adil? Nah, dalam Islam adil itu adalah proporsional ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Kang Fadli punya anak 3, kan dikasih uang jajan pasti beda ya, walaupun itu adil gitu kan ya. Anak yang kecil 5.000 ya, yang kedua ada ningkat lagi, yang tiga ada ningkat lagi. Bukan berarti adil itu sama rata, semua dikasih uang jajan 2.000 sadaya. Nah, itu tidak adil gitu. Nah, maka kata Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Bahkan ayat berikutnya wa ita izil kurba, memberi bantuan kepada kerabat ya, kerabatnya orang yang dekat gitu ya. Wa yanha anil fahsya, dan melarang perbuatan keji, wal mungkar, dan kemungkaran, wal bagyi, dan permusuhan. Ya'izukum la'alakum tazakkarun ya. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran ya, tazakkarun ya.
tazakkar ya, zakaro. Nah, mengambil pelajaran. Jadi tadi ya katakan Fadli, berarti kita teh belum ada keadilannya berarti itu. Makanya keadilan itu bisa dimulai dari diri kita masing-masing ya sebelum ke atas, karena kan ke atas bukan bagian kitanya, tambah bagian pemerintah gitu ya dan staf-stafnya. Kita mah minimal kepada diri ini adil ya, proporsional, ada waktu bekerja, ada waktunya kita untuk mendidik gitu ya keluarga, ada waktu untuk makan, minum, bahkan dalam hadis itu lambung kita itu dibagi 3, makan, minum, udara. Nah ini filosofis 3 hal ini nanti panjang ya. Mungkin di pertemuan berikutnya karena beberapa detik lagi akan azan gitu ya. Semoga bermanfaat. Mari kita berbuat adil kepada diri kita minimal ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.